wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa UIN Jember Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas matkul hukum pidana yang diampu oleh Bapak dosen Helmi Zaki Mardiansyah, SHMH. Dan video ini akan membahas tentang pentingnya hukum pidana bagi masyarakat. Kami yang terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Anissa Gita Cahyani dengan NIM 241102010002. Kemudian Anissa Fitri Paramita dengan NIM 241102010003. Kemudian yang terakhir yaitu Dini Nuraini dengan NIM 241102010010. Halo teman-teman. Sebelum memasuki materi yang awal, di sini saya akan memberi pendahuluan terlebih dahulu. Karena kita akan membahas tentang pentingnya hukum pidana bagi masyarakat. Hukum pidana seringkali dipandang sebagai hal yang menakutkan karena identik dengan kejahatan dan penjara. Tetapi justru sebaliknya, kalau kita pikir lebih dalam, hukum pidana itu adalah sebagai alat perlindungan bagi masyarakat, dan aturan dari hukum pidana tersebut itu hadir untuk memberi solusi dari konflik yang terjadi di masyarakat ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak semua orang itu memiliki kepentingan yang sama. Justru perbedaan kepentingan itu menimbulkan konflik, pelanggaran hukum, serta kejahatan. Maka dari itu, negara menghadirkan hukum pidana sebagai pedoman untuk mengatur perilaku masyarakat agar terciptanya ketertiban, keamanan, dan keadilan. Melalui video ini, kami ingin mengajak kepada masyarakat betapa pentingnya hukum pidana itu diketahui oleh masyarakat dan apa dampaknya jika masyarakat tidak memiliki pengetahuan dengan hukum pidana. Jadi, definisi hukum pidana itu sudah banyak dijelaskan oleh beberapa ahli hukum. Salah satunya yaitu Mulyatno, yang dimana Mulyatno itu menjelaskan hukum pidana itu sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Kemudian menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Kemudian menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Nah, kemudian sumber-sumber hukum pidana. Sumber-sumber hukum pidana itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa kita sebut KUHP. Yang kedua yaitu undang-undang di luar KUHP. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian sumber yang terakhir yaitu hukum pidana tertulis atau hukum pidana adat. Adapun fungsi hukum pidana yaitu menurut Sudarto ada 2 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi umum, yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tertib. Yang kedua yaitu fungsi khusus, yaitu untuk melindungi kepentingan hukum seperti jiwa, harta, kehormatan, keamanan negara dengan sanksi pidana yang tegas. Menurut Wilkins, tujuan dari hukum pidana yaitu untuk memperkecil kemungkinan pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya. Nah,
hukum pidana juga memiliki asas-asas yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu asas yang terdapat dalam KUHP, dan yang kedua yaitu asas yang tidak terdapat dalam KUHP. Nah, di sini saya akan membahas mengenai asas-asas yang diatur dalam KUHP. Yang pertama ada asas legalitas. Nah, asas legalitas ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang dirumuskan dalam bahasa Latin nullum delictum nulla poena sine previa legi penale, yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahulunya. Maksudnya, suatu perbuatan tidak boleh dihukum apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Nah, yang kedua yaitu asas teritorial. Nah, asas teritorial ini yaitu hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua tindak pidana yang terjadi di wilayah Indonesia. Yang artinya siapapun yang melakukan tindak pidana di Indonesia, baik WNA maupun WNI, tetap tunduk pada hukum pidana Indonesia. Nah, asas ini diatur dalam pasal 2 KUHP dan diperluas oleh pasal 3 KUHP. Adapun asas di luar KUHP yaitu Genstrafzonderstaat, yang artinya bahwa tidak dipidana jika tidak melakukan kesalahan. Jadi orang-orang dapat dihukum itu harus memenuhi syarat objektif. Jadi adanya kesalahan itu bentuk kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan itu diartikan yaitu orang itu tahu apa yang diperbuat dan tahu apa akibatnya. Kealpaan yaitu orang itu tidak tahu apa yang diperbuat dan tidak tahu apa akibatnya, seperti kelalaian. Nah, dari penjelasan rekan saya tadi, kita bisa melihat bahwa ketidaktahuan terhadap hukum pidana membawa banyak dampak. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam melindungi hak dan keselamatan masyarakat. Melalui hukum pidana, negara memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat hidup dengan aman tanpa rasa takut akan kekerasan, serta melindungi dari berbagai tindakan kejahatan. Nah, adanya ancaman sanksi pidana membuat masyarakat berpikir lebih hati-hati sebelum melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian, hukum pidana berperan sebagai upaya pencegahan agar tindak kejahatan dapat diminimalisir dan tidak terus terjadi. Hukum pidana juga memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk menegakkan keadilan dan menjunjung nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk mulai belajar dan memahami hukum pidana. Kesadaran hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab setiap warga negara, dan memahami hukum pidana masyarakat dapat mengetahui batasan dalam bertindak, melindungi diri sendiri, serta berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka semakin baik pula pelaksanaan dan penegakan hukum di negara kita. Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan kehidupan sosial yang ramai. Jutaan orang setiap hari melakukan berbagai aktivitas, berinteraksi satu sama lain, dan hidup berdampingan dalam keberagaman suku, budaya, serta latar belakang. Kondisi ini menunjukkan betapa dinamisnya kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, di balik keramaian tersebut masih terdapat berbagai persoalan sosial, salah satunya adalah terjadinya tindak pidana di tengah masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan masih sering terjadi, mulai dari pencurian, kekerasan, penganiayaan, penipuan, hingga pelanggaran hukum di ruang digital.
Peristiwa-peristiwa tersebut tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mengganggu rasa aman dan ketertiban masyarakat secara luas. Dalam banyak kasus, pelaku maupun korban berasal dari masyarakat umum yang belum sepenuhnya memahami aturan hukum yang berlaku. Kurangnya pengetahuan tentang hukum, khususnya hukum pidana, menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya pelanggaran hukum. Tidak sedikit orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum karena dorongan emosi, ketidaktahuan, atau anggapan bahwa perbuatannya merupakan hal biasa. Padahal setiap tindakan yang melanggar hukum memiliki konsekuensi yang tidak ringan dan dapat berdampak panjang bagi kehidupan seseorang. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ketika menghadapi masalah hukum atau menjadi korban tindak pidana, sebagian orang memilih untuk diam karena merasa takut, bingung, atau tidak memahami proses hukum. Akibatnya, keadilan sulit tercapai dan pelanggaran hukum terus berulang. Disinilah peran penting ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Ilmu hukum hadir sebagai pedoman yang mengatur perilaku manusia agar kehidupan bersama dapat berjalan dengan tertib dan adil. Melalui pemahaman hukum pidana, masyarakat dapat mengetahui batas-batas perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh hukum. Pengetahuan tentang hukum juga berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Masyarakat yang memahami hukum akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan mempertimbangkan akibat dari setiap perbuatannya. Kesadaran hukum yang baik mampu menciptakan lingkungan sosial yang aman dan tertib. Lebih dari itu, ilmu hukum mengajarkan cara menyelesaikan permasalahan secara bijaksana. Konflik dalam kehidupan sosial adalah hal yang tidak bisa dihindari, namun tidak harus diselesaikan dengan kekerasan atau tindakan melanggar hukum. Dengan pemahaman hukum, masyarakat dapat memilih jalan penyelesaian yang damai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ilmu hukum juga berperan dalam membangun masyarakat yang berkeadilan. Ketika masyarakat memahami hukum, mereka akan lebih menghargai hak orang lain dan mendukung terciptanya keadilan sosial. Hukum bukan lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai sarana perlindungan bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum perlu menjadi perhatian bersama. Edukasi hukum harus disampaikan secara luas dan mudah dipahami oleh masyarakat, baik melalui pendidikan formal, penyuluhan, maupun media informasi. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, masyarakat akan menjadi lebih sadar, bertanggung jawab, dan taat terhadap aturan. Sebagai penutup, dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang padat dan beragam, ilmu hukum memegang peranan yang sangat penting. Pemahaman hukum membantu masyarakat untuk hidup berdampingan secara tertib, aman, dan harmonis. Dengan menjadikan hukum sebagai pedoman dalam bertindak, kita turut berkontribusi dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang adil dan beradab. Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu melindungi hak dan kehidupan masyarakat. Melalui hukum pidana, negara menjamin bahwa setiap orang hidup aman, bebas dari kekerasan, dan terlindungi dari kejahatan. Selain itu, hukum pidana juga berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan rasa aman. Dengan adanya sanksi pidana, masyarakat diharapkan dapat berpikir dua kali sebelum melakukan perbuatan yang dapat melanggar hukum. Dengan demikian, hukum pidana juga berfungsi sebagai sarana pencegahan kejahatan. Melalui video ini, kita ingin mengajak masyarakat untuk mengetahui dan memahami apa itu hukum pidana dan apa dampaknya jika kita tidak mengetahui hukum pidana tersebut. Cukup sekian edukasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.